Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di video sebelumnya kita sudah berdiskusi, mempelajari mengenai apa itu makna atau konsepsi sedih dalam Al-Quran. Kita tahu ada 5 kosakata yang berdekatan maknanya atau mirip gitu ya dengan arti kata sedih, yakni huzn, gham, ham, dhaik, dan asaf. Lalu sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kemudian cara kita untuk mengatasi problem kesedihan? Bagaimana supaya rasa sedih itu tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan depresi yang berkepanjangan? Bagaimana terapi Al-Quran dalam mengatasi problem kesedihan tersebut? Dalam video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah mengikuti petunjuk ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran, khauf atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, huzan. Nah, dalam menghadapi COVID-19 ini kita harus tentu saja tetap beraktivitas, ya, tetap beraktivitas yang tentu saja disesuaikan dengan protokol kesehatan dan tentu saja sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara petunjuknya itu tentu saja kita harus tetap beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak lupa yaitu kita dilarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan, atau jangan sampai aktivitas kita itu mendekatkan kita kepada COVID-19 itu. Kita tahu bahwa COVID-19 bisa tersebar dengan adanya berkerumun atau dengan tidak menggunakan masker, tidak menjaga kebersihan diri. Maka janganlah kita lakukan hal-hal seperti itu. Tentu dalam konteks sekarang ini, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun, untuk jangan sampai menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan itu tadi. Jangan sampai kita kemudian terkena begitu ya COVID-19. Nah, kalau ini dipatuhi, maka insya Allah kekhawatiran dan kesedihan atau depresi tadi akan jauh dari kehidupan kita. Yang kedua, terapi Al-Quran untuk menghadapi rasa kesedihan adalah dengan sikap yang kita harus miliki, yakni optimistik. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi wala tahinu wala tahzanu wala antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dari Quran surat ini kita bisa lihat bahwa sikap mental yang lemah dalam menghadapi musibah COVID-19 ini justru akan berakibat pada hal-hal yang lebih buruk lagi. Karena sikap mental yang lemah bisa kemudian memicu rasa khawatir, rasa sedih, rasa khawatir dan sedih yang berlebihan bisa justru mendekatkan kita kepada COVID-19 ini. Maka jauhkanlah sikap-sikap seperti itu sehingga kita bisa menjadi manusia yang unggul di hadapan Allah. Tentu saja sikap-sikap optimis ini bisa kita bangun dengan tetap bisa menjalin silaturahmi misalnya dengan keluarga atau kerabat, misalnya lewat grup-grup WhatsApp misalnya atau via telepon.
Jadi tetap tidak berkerumun, tapi silaturahmi tetap dijalankan juga. Atau bisa juga sikap optimis dimunculkan juga dengan membaca berita-berita yang positif ya. Di tengah musibah COVID ini tentu saja banyak sekali berita, informasi yang muncul yang menyedihkan kita, yang membuat hati kita menjadi semakin khawatir, semakin gusar dengan keadaan yang terjadi di luaran sana. Nah, untuk itu bukannya kemudian kita menutup diri ya terhadap berita-berita yang ada, tapi kita juga harus kemudian memperbanyak hal-hal yang positif yang kita konsumsi, mulai dari pemberitaan atau mulai dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya tadi ya, dengan membaca berita-berita yang positif. Nah, yang selanjutnya terapi dari Al-Quran ya, agar supaya kita terhindar dari sedih atau bisa meminimalkan rasa sedih adalah yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja di tengah musibah COVID ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi lupa begitu ya terhadap banyak hal yang kecil-kecil sebenarnya yang bisa kita syukuri. Kita meskipun tidak bisa berjumpa secara tatap muka dengan kerabat, dengan saudara, tapi kita masih diberikan nafas gitu ya. Kita masih diberikan waktu untuk hidup, untuk beraktivitas misalnya, atau juga kita bisa mensyukuri dengan adanya teknologi. Meskipun tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi dengan bantuan teknologi alhamdulillah kita bisa tetap tahu gitu ya kabar, bisa saling bertukar sapa dengan rekan kerja, dengan saudara lewat teknologi yang ada. Segala bentuk syukur kenikmatan yang kita miliki itu harus kemudian dipanjatkan terus. Ya, sebagaimana yang ada di dalam Quran Surat Fatir ayat 34 yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Betapa banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Nikmat udara yang bisa kita peroleh secara gratis, ya, nikmat bisa bernafas, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Jangan sampai musibah yang sedang kita hadapi ini menghapuskan kenikmatan yang selama ini Allah berikan. Maka sikap yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita harus lakukan atau kita harus kembangkan terus sehingga kita akan bisa menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran yang menghantui diri kita. Nah, yang terakhir tentu saja supaya kita terhindar atau meminimalisir rasa sedih supaya tidak berlarut-larut adalah dengan memperbanyak doa. Ada satu doa yang baik untuk kita amalkan sehari-hari. Doanya adalah, bunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkaman hutang dan penindasan terhadap orang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tadi beberapa terapi Al-Quran yang bisa menjauhkan kita atau meminimalisir rasa sedih agar supaya rasa sedih, khawatir, cemas kita tidak kemudian berlarut-larut di masa pandemi COVID ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.